Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat datang dalam acara kebaktian Gereja Bakti Suatu Samaran Cabang Tunjung pada Minggu 13 Desember 2020. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, akan merayakan Natal. Walaupun kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja, tapi kami percaya kita masih memiliki makna Natal yang sebenarnya. Kita memasuki ibadah pada saat ini. Sebelumnya saya akan membacakan ayat saat teduh yang diambil dari Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, bukan kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Kita akan menyanyikan lagu satu-satu. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
boleh beribadah Bapak. Bapak berkati ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir nanti. Engkau berkati semuanya Bapak, firman Tuhan yang juga Engkau berkati dan buka hati kami supaya bisa mendengarkan sajian firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan dibawa oleh Bapak Paulus. Saya persilakan. Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat bersama-sama. Dimohon sedang semua untuk mengaminkan setiap doa-doa yang panjang pada Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala berdoa bersama-sama. Terpujilah nama-Mu, Allah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur ya Allah, oleh karena pada pertengahan ibadah ini kami berkenan untuk kembali menghadap keadaan untuk mendoakan beberapa pokok doa Tuhan. Bapak kayak pertama-tama berdoa untuk keselamatan jiwa, roh, dan nyawa bagi bangsa kami. Karena itulah kebutuhan yang hakiki ya Tuhan. Itu kepujian pertama dan terutama, keselamatan jiwa, roh, dan nyawa. Supaya di negeri kami ini bertambah-tambah jumlah bilangannya orang yang datang berbakti beribadah, bersembah sujud tersungguh depan Allah, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapa, kami berdoa juga untuk persatuan-satuan keutuhan bagi bangsa negara kami ini. Engkau yang menciptakannya ya Tuhan. Mulai dari itu pakailah para pemimpin pejabat aparat pemerintahan Bapa untuk menjadi sarana prasarana pemersatu bagi bangsa kami itu. Menciptakan cinta kasih sayang. Oleh karena itu memberi hikmat, marifat bijaksana bagi mereka. Agar kemampuan untuk menjadi pemersatu, pendamai bagi bangsa dan masyarakat Bapak. Khususnya dalam menghadapi COVID-19 Tuhan. Juga Engkau berikan kekuatan kesehatan tubuh semuanya mereka. Juga kemampuan dalam menghadapi kenyataan. Terlebih daripada itu juga kami rindu supaya di antara para pemimpin pejabat aparat pemerintahan banyak juga yang percaya menerima aku sebagai Tuhan tadi. Bapak kami berdoa Tuhan untuk para pendeta COVID-19 ini. Juga yang mereka terkena musibah atau bencana merabaya kecelakaan. Bahkan yang kehilangan keluarga Bapak. Sehingga ada janda, duda, yatim piatu, bagi miskin, para jumbo. Orang yang penderitaan sukaran, penderitaan sengsaraan. Oh Tuhan, mohon Engkau perhatikan satu persatu mereka. Sesuai dengan kebutuhan, kekurangan, situasi kondisi mereka ya Tuhan. Saya percayakan Tuhan mereka. Khususnya Tuhan, tim medis dan juga tenaga kesehatan Bapak, ketua mereka Bapak, juga memberi kekuatan kesehatan. Pakai mereka juga menjadi daripada COVID-19 ini menjalar kemana-mana dan memutus mata rantai meluasnya COVID-19 ini. Demikian pula para relawan, Satpol PP, Dishub, juga TNI Polri Tuhan yang mendukung menopang untuk pemberantasan COVID-19, untuk penjauh, untuk menularnya COVID-19 ini. Pakai mereka beri kekuatan kesehatan, kemampuan mereka juga. Perlu obat-obatan atau mungkin vitamin dan sebagainya untuk berkali. Termasuk juga perlengkapan peralatan, termasuk juga
telah pelindung dirinya Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, adanya stabilitas daripada ekonomi, keamanan dan politik negeri kami ya Tuhan. Biar sungguh juga merasakan adanya damai sejahtera di negeri kami Bapak. Bapak kami berdoa untuk bertumbuh kembangnya pelayanan pekerjaan Tuhan melalui Mas Baptis GGB Indonesia itu Tuhan berkati, pakai Tuhan. Segala daya upaya usahanya, ikhtiarnya Tuhan berkati. Tentunya terlebih ada doa-doa yang panjatkan. Sebagai manusia yang siap untuk dipakai Tuhan. Ini doa kami Bapak. Program anggaran, aktivitas kegiatan, kebutuhan Tuhannya dan juga berkati. Untuk menjangkau menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan, penginjilan di negeri kami Bapak. Untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini di Indonesia kami Tuhan. Dan untuk nama Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan bagi sedang jemaat bagi Jubrung Bapak. Kalau engkau telah memulai mengawali, membangun, memberikan keberadaan sidang Tuhan, biar juga meneruskannya Bapak sampai hari kedatanganmu yang kedua nanti. Saya percayakan Tuhan dalam pemeliharaan kenyataan, penjaga perlindungan Tuhan, bahkan yang mengembalakan sidang jemaat. Kuatkan dan teguhkan kami, tetapkan dan tenangkan kami. Berikan ketabahan, kesabaran, penghiburan, pengharapan, kegiatan ketegaran tangguhan bagi kami. Bahkan juga menjadi persatuan keutuhan bagi sidang jemaat Tuhan. Ada kerjasama yang baik, ada kebersamaan, kegotong-royongan, bersatu padu untuk membangun sidang ini, membangun bagi bertumbuh kembangnya majunya gereja-Mu Tuhan. Iya doa kami Bapak. Bapak percayakan selagi gereja-Mu yang kuat kuasa-Mu, khususnya bagi berdasarkan kegiatan kematian Tuhan juga yang memperoleh pemulihan kesehatan kesembuhannya Tuhan. Bapak kami berdoa juga untuk Ibu Rahmawati yang tanggal 7 Senin yang berulang tahun Tuhan. Tuhan percayakan Tuhan kuatkan kesehatan jasmaninya, tapi juga kuatkan iman percaya Bapak tetap tangguh dan terus tumbuh kembangkan dan kesetiaannya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak. Juga memberikan panjang umur, mencukupkan kebutuhan, berkati dalam bekerja, dan juga dalam daya upaya usahanya, bisnis juga berkati. Bapak kami akan Tuhan, bagi anak-anak yang menderita penyakit, yang pasar Tuhan. Walaupun kami tidak mampu bersatu persatu, Tuhan tahu. Yang sangat-sangat mendesak adalah Bapak Rasid Ademiku Bapak. Ada bagian dada yang sakit, juga kesehatannya Ibu dari tentunya dan juga Yusen Bapak. Ucap syukur terhadap perkembangan kemajuan Yusen. Kami akan Tuhan bagi setiap anak-anak dan gereja-Mu ini. Putri satu persatu Bapak. Deputi Kemat, mari bijaksana, kita yang sabar dalam menghadapi keadaan dunia ini, khususnya di negeri kami. Ampun Tuhan, dosa kami, percayakan Tuhan kepada kami, dan nama sekalian berdoa. Amin. Mari kita akan baca firman Tuhan, satu ayat dari 1 Timotius pasal yang 2, ayat yang 5, satu ayat dari 2 Timotius ayat yang 5, satu ayat saya akan bacakan demikian. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Berbahagialah setiap orang yang membacakan, juga yang mendengar, kita menyimpan dalam hatinya dan mempraktikkan kehidupannya supaya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu Di Hadiratmu Bersujud. Bapa Surgawi, persiapkanlah seluruh kehidupan kami. Bukakanlah Tuhan seluruh kehidupan kami. Engkau mempertajam seluruh kehidupan kami. Supaya kami dapat melihat, mendengar, mengerti, mengetahui, menyelami, mendalami, memahami kebenaran firman sabda. Berarti juga mendalami, memahami, mengenal akan Kristus Yesus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup itu. Oleh karena Tuhan kami mau berfirman, yang bersabda Tuhan berbicara berkata-kata pada kami masing-masing. Pertama-tama firman itu untuk hamba-Mu Bapa, supaya makin dikuatkan, teguhkan. Juga bagi sedang jemaat tentunya Bapa, makin dimantapkan. Mari Tuhan berfirman, persiapkan kepada kami, ampunkan kami Bapa, sucikan, kuduskan kami, lahirkan, bersihkan, murnikan kami Bapa. Mari Tuhan berfirman, yang kuat kuasa-Mu yang menyertai meneguhkan kami, memberi hikmat, marifat, bijaksana untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, sedang yang kasih Tuhan. Kita kembali ibadah pada pagi yang indah ini. Kalau kita baca firman Tuhan ini, pastinya lebih meyakinkan. Dikatakan satu Allah, satu pengajar. Lebih jelasnya ya, satu Allah, satu pengajar, satu. Mengapa? Memang kalau kita
Tak baca firman Tuhan, aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa di dalam aku. Nggak bisa dipisahkan. Ya, dalam Injil Yesus seperti itu. Nah, demikian pula firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan pada anak di dalam iman atau anak rohaninya. Bahkan jadi sementara menjadi asistennya, tapi akhirnya toh dia menjadi seorang hamba yang luar biasa. Kalau kita lihat cerita firman Tuhan ini, Timotius waktu ditemui yang dijumpai oleh Paulus, dia menyelesaikan yang lumpuh, yang nggak bisa jalan apa-apa. Tapi Paulus melihat iman orang yang dapat disembuhkan, sembuh dan menjadi berikut Yesus yang luar biasa. Bahkan kalau dikatakan seperti duplikatnya, ya, Timotius ini bagi Paulus ini. Nah, inilah Paulus menekankan kepada anak rohaninya, anak dalam iman ini, supaya tidak goncang iman kepercayaan, tidak goyang dan goyah iman kepercayaan. Rupa-rupa ini juga untuk meyakinkan pada jemaat yang dia layani. Kalau seorang bantuan sendiri goyah, goncang dan goyang, wah, bahaya sekali kepada jemaat yang dilayani. Tapi Paulus mengatakan bahwa karena Allah itu esa dan esa pula dia. Siapakah itu? Yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kalau kita kupas dalam firman Tuhan ini, ada pemahaman yang lain katakan sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah atau pemersatu atau pendamai antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Kristus Yesus. Di bulan Desember kita peringati Yesus datang dari surga, turun dari surga. Memang waktu saya masih sebagai anggota gereja, saya bertanya, lah kalau Kristus turun ke dunia ini sebagai Allah, apa surga itu kosong ya? Enggak. Ya, kalau menjadi pemahaman ini kan orang yang belum tahu kan bisa saja seperti itu, tapi enggak. Nanti kalau kita ceritakan terlalu panjang ya ini pengertian bahwa Allah itu satu dan pengantar pun juga satu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita perhatikan juga, karena Allah esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dikatakan di sini juga, siapakah yang dimaksudkan dengan Kristus Yesus? Beberapa pemahaman, ya, bagi Anda yang kuliah di STT ini juga pasti tentu tahu, Kristus yang artinya juga Mesias. Mesias artinya itu yang diurapi, atau pengertian yang lain yaitu yang disahkan, atau juga yang istilahnya dinobatkan, atau yang ditetapkan, dikukuhkan. Ini arti dari sini. Siapa yang menetapkan ya Allah, siapa yang menobatkan ya Allah, siapa mengukuhkan ya Allah, dan juga dapat disebut sebagai Raja yang diurapi, Raja damai, Raja yang datang dari Allah. Waktu masuk ke tanah Yerusalem sebelum penyaliban, dilulukan ya, mubaraklah Raja yang datang kepada Allah. Tapi berikutnya nggak lama disalibkan. Tapi sebelumnya anak-anak itu benar-benar mengelulukan Yesus. Ini arti daripada Kristus. Dan apa arti daripada Yesus? Yesus berarti adalah sang penolong. Boleh dikatakan juga sang penyelamat atau sang juru selamat, apa yang menyelamatkan itu Yesus. Jadi kalau sambung gampangnya, pendeknya kalimat itu
Yesus Kristus adalah juru selamat yang disepakkan oleh Allah, disah oleh Allah, dinubarkan oleh Allah, diteguhkan. Nah seperti ini nanti kalau pilkada selesai ya, menang dapat disahkan, ditetapkan, diteguhkan, dinubarkan sebagai kepala daerah, sama aja. Itu yang sesungguhnya. Tapi ini yang menubarkan bukan manusia, yang mengurapi juga bukan manusia. Kalau dulu pernah ada raja mengurapi siapa? Nabi. Tapi yang mengurapi siapa? Allah. Yang menubarkan siapa? Allah. Yang melakukan siapa? Allah. Hal yang luar biasa seperti itu. Dan kita akan belajar banyak, khususnya dari kitab Ibrani. 5 ayat ini, 2, 3 dari Ibrani, yang 1 dari Timotius ini, yang 1 lagi dari 1 Yohanes pasal 2. 5 ayat ini menyebutkan itu adanya pengantara semuanya ini. Ya, pengantara. Jadi saya ambil cukup banyak ya, banyak lebar sekali, tapi inilah intinya itu saja. Pengantara. Memang ada dalam bahasa Ibrani juga ada, tapi saya ambil sedikit-sedikit saja supaya lebih pas fungsinya juga. Tadi dikatakan dari 1 Timotius pasal 25, sekarang Ibrani pasal 7 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, yaitu orang yang datang kepada Allah melalui dia. Senantiasa. Kalau senantiasa ada ujung pangkalnya enggak? Enggak ada. Mengapa demikian? Kenapa? Dulu perjanjian lama bahwa imam itu dilatih oleh manusia, disahkan oleh manusia, imam ini. Nanti kalau dia sudah sepuh atau meninggal dunia, yang mengerti siapa? Anak-anaknya, keturunan orang lain, orang imam. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus seperti peraturan Melkisedek ya, pada Ibrani juga. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak pengawal, pendahulu atau pengakhir, tidak ada. Tidak ada sih. Menurut peraturan Melkisedek, dikatakan Melkisedek siapa? Sebagai raja damai. Ini pengertiannya. Jadi Yesus ini artinya adalah bahwa juru selamat yang senantiasa ratu hidup dan kehidupannya ini menjadi pengantara bagi mereka, yaitu orang yang percaya. Seperti saya dan saudara sekarang ini juga. Yesus di surga bukannya diam-diam, dia menjadi apa? Juru doa, berdoa syafaat. Nah, ini pengertian itu. Jadi katakan senantiasa, kata firman Tuhan, senantiasa untuk menjadi. Ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka. Mereka di orang yang percaya balik seperti kita sekarang ini. Yang percaya, yaitu orang yang datang pada Allah melalui dia. Yesus nggak berani kata apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Yesus terang di sini. Jelas. Baru 2 ayat. Saya sama cukup bersyukur. Itu artinya orang-orang yang dipanggil oleh Allah, orang-orang yang dipilih Allah, yang menghadap Allah itu melalui siapa? Yesus Kristus, perantara Yesus Kristus. Ini yang bagian yang kedua ayat 7 pasal 25 pasal 7 ayat 25 dari Ibrani. Yang kedua, Ibrani pasal 8 ayat 6 katakan, ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Nah, kalau iman dulu nggak mulia karena apa? Yang menobatkan, yang mengurapi, yang mentabiskan, apa-apa. Manusia sama manusia. Tapi ini enggak. Allah sendiri yang menjadi pengantara pelayanan kepada Allah, tapi juga pelayanan pada sesama manusia. Jadi jangan kira kalau di surga itu dia menceritakan, mendoakan kita juga supaya umatnya itu tidak diguncang dengan perkara-perkara dunia ini. Dikuatkan, dikuatkan. Inilah sehingga dia berkata firman Tuhan, ketahuilah olehmu bahwa aku senantiasa menyertai kamu. Menyertai. Itu jelas, nggak pernah meninggalkan kita, melupakan kita.
salah satu pekerjaan Roh apa? Penolong yang setia. Aku tidak akan membiarkan itu sebagai seorang yatim piatu. Inilah senantiasa menyertai. Jadi katakan ia menjadi pengantar dari perjanjian lebih mulia. Ini bukan kehendak manusia, karena kehendak Allah. Ditetapkan oleh Allah. Ya, katakan lebih tinggi, lebih baik, lebih agung daripada manusia biasa, karena ini Allah sendiri yang menjelma manusia atau putra Allah yang tunggal, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Nah, jadi yang itu Allah, perjanjian Allah, seperti yang katakan dalam kitab Ibrani tadi, seperti kehidupan seperti Melkisedek ini, tidak berpapa, tidak beribu, tidak awal dan tidak berakhir, sebagai raja yang salah, pendamai juga dan sebagainya. Dan peraturan Melkisedek berarti peraturan dari Allah, karena tidak tahu siapa bapak ibunya, dari mana datangnya, ya, latar belakang apa enggak, tapi Allah sendiri. Bagian yang berikutnya masih ada 2 ayat lagi. Ayat yang berikutnya masih dalam Ibrani, dan saya janjikan ada 3 Ibrani. Pasal 9 dan 15 katakan demikian. Yang keempat jadi ya, perantara. Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru. Nah, jadi perjanjian lama sudah dihapus karena itu sifatnya manusia duniawi ya. Bisa mati, bisa sakit, bisa pensiun dan sebagainya. Yesus kan. Sehingga dikatakan ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Artinya bahwa dia adalah jalan masuk ke tempat kudus surgawi. Jalan yang kudus masuk ke tempat kudus surgawi adalah melalui kematian untuk pendamaian. Kita lihat kematian itu tujuannya bagi orang yang tidak mengenal Yesus seperti terkutuk. Ya, terkutuk. Tapi bagi orang percaya jatuh kasih karunia. Karena hikmat itulah dia mengorbankan nyawanya, hidupnya untuk apa? Menebus dosa-dosa kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Jika memperdamaikan semua orang semuanya, Tuhan nggak pilih kasih semua orang untuk diperdamaikan, tapi orang yang mau nggak. Memang kalau kita kembali pada firman Tuhan tadi, ada panggilan, ada pilihan. Nah, kalau kita berdoa sekarang ini juga masih ada mungkin nanti dipanggil, dipilih juga. Ya, kalau kita mendoakan siapa gitu ya, itu kalau memang Tuhan kehendaki panggil, pilih Allah juga. Karena kita juga berdoa, kita yakin juga itu. Saya beberapa kali menurunkan pribadi sendiri saya, bahwa saya itu benar-benar dipanggil Allah, dipilih Allah saja namanya seperti itu. Nah, jadi ia adalah perantara atau pengantara dari suatu perjanjian baru, bahwa kematiannya di kayu salib betul-betul memenuhi persyaratan untuk penebusan yang menghasilkan pengampunan. Nah, untuk menebus pengampunan, tanpa kematian tidak ada pengampunan dosa. Kata Ibrani pasal 9 juga katakan sana bahwa segala sesuatu disucikan dengan darah. Tanpa pengorbanan tidak ada pengampunan. Demikian pula kita. Kristus dengan kematian Yesus itu sebagai korban penebusan dosa bagi kita sekalian. Dan bagian yang berikutnya, dan saya janjikan dari satu ayat yang lain, dari pasal 21 katakan demikian. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Nah ini ulang lagi. Ya. Memang itu ada kaitan juga satu yang pasal 29 juga bersamanya. Allah setiap dan adil kita berbuat dosa, Allah mengampuni. Jika kita juga ada kaitan sama. Tapi kita baca ini aja. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita ini yang berkata siapa? Yohanes. Berarti kalau katakan kita berarti siapa? Orang percaya. Orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi bagi orang yang bertobat kembali kepada Allah, katakan jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kalau kita melakukan dosa,
jauh dalam dosa, kita memiliki seorang yang dipanggil Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping atau yang menjadi pembela atau pengacara. Coba kita perhatikan ke firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8. Ya, demikian firman Tuhan itu mengatakan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan ada beberapa kalimat yang terakhir, karena kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Yang dibenarkan, dibela oleh Yesus Kristus. Ini mau dalam firman dikatakan seperti ini sekali. Kalau kita berbuat dosa, kita memiliki seorang ya kata firman Tuhan, pengantara pada kita. Ya. Dalam bahasa Yunani-nya Parakletos artinya juga berarti penolong, atau artinya juga katakan pelindung, atau juga pembela. Parakletos itu ya, bisa pengantar juga bisa. Ya. Saya nggak tahu apakah Anda sudah sampai situ pelajar bagi anak-anak sesuai yang sampai situ ya. Ya, kalau sudah, tapi yang belum, ini sebagai penambahan pengalaman, yaitu Yesus Kristus sekali lagi. Jadi karena Allah hanya satu juga pengantaranya, yaitu Yesus Kristus. Pengantar. Karena apa? Karena Dia turun dari surga, datang ke dunia. Kalau Dia turun dari surga, Dia tahu nggak surga? Tahu. Contoh sekarang misalnya saya mau ke tempatnya Erwan yang di dunia sana. Kalau saya nggak telah bersama dengan Erwan, tahu nggak saya? Nggak tahu. Evan juga nggak tahu kan? Iya nggak tahu makanya. Karena dia yang bawa saya, pasti saya sampai di sana. Dan demikian pula Kristus. Dalam surga ini sungguh-sungguh untuk mengasihi dunia. Mengasihi orang berdosa supaya mau Dia kita selamatkan. Inilah firman Tuhan. Dengan demikian jelas orang Islam mengaku berapa Allah? Satu. Kalau ada mengatakan Allahnya orang Kristen 3, enggak. Kalau baca ulangan juga pasal 6 ya, satu juga. Allah itu esa ya. Tuhan itu esa sama dengan diri Muslim. Dengan mulai firman Tuhan jelas. Kesedaran yang kita peringati dalam bulan Natal dan Desember ini sebagai pengantar kita. Nah, namanya pengantar berarti akan mengantar kita kembali pada Bapa yang surga. Amin. Mari kita kepala berdoa dan minta Bapak Yusuf untuk minta doa ini. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau telah membawa hamba-Mu Pendeta Paulus untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya itu bukan karena kuat dan gagahnya Tuhan, tapi karena Roh Tuhan sendiri yang menuntun, membimbing untuk hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah datang menjadi perantara Tuhan datang menjadi perantara bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sungguh Tuhan firman ini boleh merema dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh yakin melangkah dalam pelayanan kami, dalam tugas pekerjaan kami, dalam segala setiap aktivitas kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami akan dibawa pada tempat di mana Allah berada melalui perantara Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus masih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya kasih Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan penyertaan Tuhan nyata dalam setiap ibadah kami. Kami terus berdoa, bukan di tempat ini saja kami merasakan bahwa Allah hadir, tapi bagi setiap jemaat Tuhan ujung berung dimanapun setiap kita berada yang menonton kebenaran firman Tuhan pada hari ini, semuanya boleh merasakan akan kehadiran, akan lawatan daripada Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.
diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kehidupan. Silakan Bapak Ibu memberikan persembahan. Untuk doa persembahan, saya persilakan kepada Saudara Irwan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan sebagian dari apa yang telah Tuhan berkati kepada kami, dan kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan Tuhan. Berkati para jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau terus yang melimpahkan berkat-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya akan membacakan warta jemaat untuk kebaktian doa Rabu 16 Desember 2020. Temanya adalah jangan takut, diambil dari Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Untuk kebaktian Minggu 20 Desember 2020, temanya adalah Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan. Bacaan diambil dari 1 Timotius 1 ayat 15. Realnya Bapak Aris, tukang musiknya Bapak Adi, kamera adalah Bapak Yusuf. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Rahmawati tanggal 7 Desember. Ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita untuk doa penutup dan doa berkat. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Paulus. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa tutup dan berkat, dan kita awali dengan ucapan syukur secara pribadi. Mari kita akan bersyukur secara pribadi. Syukur Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Allah, oleh karena kasih-Mu, Engkau telah menyertai berkat kami, menolong, membimbing, membina, mengajar kami Bapa. Melalui ibadah ini supaya kami lebih mantap iman kepercayaan kami Bapa. Makin dikuatkan, diteguhkan iman kepercayaan keyakinan, dan makin tetap dan tenang seluruh hidup kami Bapa. Karena kami pengharapan di dalam Kristus Yesus kami telah diselamatkan. Bapa, kami percayakan Tuhan ya, firman membangun depan kami Bapa, membangun dalam bersamaan bagi bertumbuh kembangnya majunya gereja mulia. Saya memperhatikan, mempedulikan, saya melayani sendiri Bapa. Dengan cinta kasih sayang kepada Tuhan, tentunya sebagai ikatan yang bersatukan kami. Bapa, kami percayakan biar ibadah kami semua diletakkan puji hormat nama. Demikian pula kami percayakan Tuhan untuk pulangan kami ke rumah kami masing-masing. Kalau Engkau telah mengantar tempat dengan selamat, kami yakini, kami imani Bapa untuk kembalikan kami dengan selamat. Oleh karena itu kami percayakan seluruh perjalanan kami, percayakan Tuhan seluruh bagian kendaraan, percayakan dalam mengendalikan kendaraan Bapa. Kami percayakan dalam hari ke dimana pun berada. Kami percayakan juga Tuhan dalam peristirahatan semalam nanti Tuhan, supaya kami dapat membalikan tubuh jasmani kami
tidur yang pulas, lelah dan nyenyak, bahkan dalam damai sejahtera. Kiranya Allah berkenan membangunkan kami besok pagi dalam keadaan siap jika buka dan susah kembali ya Bapa. Daripada kuat kuasamu pada hari Senin, hari pertama minggu ini dapat dilakukan tugas kewajiban pekerjaan kami masing-masing, kegiatan kami masing-masing. Memberkati juga sebuah bertanya puji hormat di nama Tuhan. Tuhan kembalikan kami Tuhan dalam kegiatan yang akan datang. Saya percayakan Tuhan sekali untuk anak-anak itu, memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Yang membuatnya berhasil beruntung sukses, memberi kemudahan kelancaran dan yang baik. Bahkan makin tumbuh kembangkan, majukan dan dewasakan kehidupan kekristenan kerohanian, iman, kepercayaan dan keyakinan. Terima kasih Bapak berfirman. Terima kasih Bapak kami senantiasa mohon ampun dosa, kesalahan dan pelanggaran jatnya. Dalam Kristus kami telah berdoa menjadi syukur. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai berkati dan selamat hari Minggu. Amin.